Assalamualaikum. Halo, kami dari Dokter Muda Forensik dan Mediko Legal, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas akan membahas mengenai identifikasi rangka manusia, mengenal struktur anatomi rangka manusia, khususnya bagian tangan dan kaki. Check it out. Kaki manusia terdiri dari 26 tulang yang dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah tulang tarsal. Tulang tarsal adalah yang paling proksimal, terdiri dari 7 tulang berbentuk tidak beraturan yang homolog dengan tulang karpal tangan. Berikutnya adalah tulang metatarsal yang merupakan 5 tulang panjang yang setara dengan metakarpal tangan. Terakhir, ruas-ruas kaki yang membentuk jari-jari kaki dengan cara yang sama seperti ruas-ruas tangan membentuk jari-jari. 4 jari kaki lateral terdiri dari 3 falang, yaitu proksimal, tengah, dan distal. Sedangkan jempol kaki hanya terdiri dari 2 falang, yaitu proksimal dan distal. Ossa tarsalis atau pergelangan kaki terdiri atas os calcaneus, talus, navicular, cuboideum, dan 3 buah os cuneiform. Hanya talus yang bersendi dengan tibia dan fibula pada articulatio talocruralis atau sendi pergelangan kaki. Pertama, os talus. Talus bersendi di atas dengan tibia dan fibula, di bawah bersendi dengan os calcaneus, dan di depan bersendi dengan os navicular. Tulang ini mempunyai kaput, kolum, dan korpus. Kaput talus mengarah ke distal dan mempunyai fasies articularis yang cembung dan berbentuk oval untuk bersendi dengan os navicular. Fasies articularis ini berlanjut pada fasies inferiornya, di mana bagian ini di belakang terletak di atas sustentaculum tali dan di depan terletak di atas ligamentum calcaneonavicular. Selanjutnya, kolum talus yang terletak posterior terhadap kaput dan sedikit menyempit. Permukaan atasnya kasar dan menjadi tempat perlekatan ligamentum, sedangkan permukaan bawahnya memperlihatkan alur yang dalam yang disebut dengan sulcus talus. Terakhir, bagian dari talus adalah korpus talus yang berbentuk kuboid. Fasies superiornya bersendi dengan ujung distal tibia. Bagian ini cembung dari depan ke belakang dan sedikit cekung pada sisi-sisinya. Pada fasies lateralisnya terdapat fasies articularis yang berbentuk segitiga untuk bersendi dengan malleolus lateralis fibula. Pada fasies medialisnya terdapat fasies articularis kecil yang berbentuk koma untuk bersendi dengan malleolus medialis tibia. Fasies posterior ditandai oleh 2 tuberkulum kecil yang dipisahkan oleh sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi. Yang kedua adalah os calcaneus. Calcaneus adalah tulang terbesar kaki dan membentuk tumit yang menonjol. Di atas os calcaneus bersendi dengan talus dan di depan dengan os cuboideum. Calcaneus mempunyai 6 fasies, yaitu fasies anterior, fasies posterior, fasies superior, fasies inferior, fasies medialis, dan fasies lateralis. Ketiga adalah os navicular. Tuberositas ossis navicularis dapat dilihat dan dipalpasi pada pinggir medial kaki lebih kurang 1 inci di depan dan di bawah malleolus medialis, serta memberikan tempat perlekatan untuk bagian utama tendon musculus tibialis posterior. Keempat adalah os cuboideum. Terdapat alur yang dalam pada aspek inferior os cuboideum untuk tempat tendon musculus peroneus longus. Terakhir, os cuneiform. Os cuneiform terdiri atas 3 buah, yaitu os cuneiform medialis, os cuneiform intermediate, dan os cuneiform lateralis. Ketiga tulang-tulang kecil ini berbentuk baji, bersendi di proksimal dengan os navicular dan di distal dengan ketiga os metatarsal yang pertama.
Bentuk bajinya berperan penting dalam membentuk dan mempertahankan lengkung transversal kaki. Selanjutnya telapak kaki. Telapak kaki disusun oleh 5 tulang metatarsal, di mana metatarsal pertama berhubungan dengan ibu jari, metatarsal kedua berhubungan dengan jari telunjuk, metatarsal ketiga berhubungan dengan jari tengah, metatarsal keempat berhubungan dengan jari manis, dan metatarsal kelima berhubungan dengan jari kelingking. Setiap hubungan antara jari dengan tulang metatarsal itu membentuk siku metatarsofalangeal. Selanjutnya yaitu jari kaki. Jari kaki termasuk ke dalam pembagian kaki depan, di mana pada setiap kaki terdapat 5 jari yang tersusun dari 14 tulang jari kaki. Pada setiap jari kaki akan terbentuk oleh 3 bagian, yaitu bagian distal, bagian medial, dan bagian proksimal. Namun, khusus pada ibu jari akan terbentuk oleh 2 bagian tulang jari, yaitu di bagian proksimal dan juga bagian distal. Setiap dari jari akan berhubungan dengan tulang metatarsal melalui sendi metatarsofalangeal yang terletak pada penghubung tersebut. Tulang pergelangan tangan atau os karpal merupakan bagian tulang yang tersusun dari beberapa tulang pendek yang menjadi sambungan antara lengan bawah dengan telapak tangan. Tulang ini terdiri dari 8 tulang kecil yang disebut dengan tulang karpal. Tulang ini bergabung dengan tangan kedua tulang panjang di lengan, yaitu tulang jari-jari tangan dan tulang ulna. Tulang karpal adalah susunan tulang yang berbentuk persegi kecil, oval, dan segitiga. Berikut adalah tulang karpal yang terdiri dari 8 tulang pendek yang tersusun dalam 2 baris. Baris proksimal terdiri dari os capoideum, os lunatum, os triquetrum, dan os pisiform. Dan baris distal terdiri dari os trapezium, os trapezoideum, os capitatum, dan os hamatum. Bagian selanjutnya adalah tulang telapak tangan atau osa metakarpal. Ada 5 buah osa metakarpal, di mana masing-masing tulang osa metakarpal tersebut mempunyai basis, korpus, dan juga caput. Basis osa metakarpal itu bersendi dengan barisan distal osa karpal, sedangkan caputnya itu membentuk buku tangan bersendi dengan falang proksimal. Masing-masing korpus os metakarpal sedikit cekung ke depan dan mempunyai penampang berbentuk segitiga. Korpus mempunyai permukaan posterior, lateral, dan medial. Os metakarpal 1 ibu jari adalah os metakarpal yang terpendek dan sangat mudah bergerak, di mana tulang tersebut tidak terletak pada bidang yang sama dengan tulang-tulang metakarpal lainnya, tetapi terletak lebih anterior. Tulang ini juga berotasi ke medial 90 derajat, sehingga permukaan ekstensor itu menghadap ke lateral bukan ke dorsal. Falang tangan adalah kelompok tulang kecil yang terdiri dari tulang jari tangan. Meskipun falang berukuran kecil, mereka diklasifikasikan sebagai tulang panjang karena karakteristik strukturalnya. Setiap falang terdiri dari poros, kepala distal, dan basis proksimal. Terdapat 14 falang di masing-masing tangan. Masing-masing dari 4 jari medial memiliki 3 falang, yaitu proksimal, medial, dan distal, sedangkan ibu jari hanya memiliki 2, yaitu proksimal dan distal. Falang saling berhubungan oleh sendi interfalangeal dan divaskularisasi melalui rami nutrisi ke falang yang berasal dari arteri digitalis palmaris.
Jari-jari memiliki sistem pelabelan universal menggunakan posisi anatomi tangan, yaitu telapak tangan menghadap ke depan sebagai referensi. Dari lateral ke medial, mereka diberi nama ibu jari, yaitu angka 1, jari telunjuk 2, jari tengah 3, jari manis 4, dan jari kelingking 5. Setiap tangan memiliki total 5 falang proksimal, 1 di setiap digit. Dibandingkan dengan falang tengah dan distal, mereka adalah yang terbesar. Falang proksimal ibu jari adalah pengecualian karena lebih pendek dan lebih kokoh dibanding lainnya. Setiap falang proksimal terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah basis, yang mewakili bagian proksimal dari tulang falang proksimal. Bagian ini memiliki segi artikular cekung berbentuk oval yang berartikulasi dengan kepala metakarpal untuk membentuk sendi metakarpophalangeal. Basis juga mengandung tuberkel non-artikular untuk perlekatan berbagai struktur jaringan lunak. Bagian kedua adalah bagian badi atau tubuhnya, yang berlanjut secara distal dari pangkal, atau basis. Bagian tubuh mengecil ke distal dan memiliki 2 permukaan, punggung dan palmar. Permukaan punggung bulat dan halus, tampak cembung pada bidang transversal. Sementara permukaan palmar itu rata dan kasar, terutama pada sisi di mana selubung fibrosa flexor jari menempel. Permukaan tampak datar pada bidang transversal, namun cekung pada bidang sagital. Bagian terakhir adalah kepala, yang mewakili bagian distal dari falang proksimal yang melebar dan membulat. Ini memiliki permukaan artikular berbentuk katrol yang berartikulasi dengan dasar falang tengah untuk membentuk sendi proksimal interfalangeal. Kepala terdiri dari alur halus terutama pada aspek palmar. Alur ini mewakili titik perlekatan ligamen interfalangeal kolateral tangan. Selanjutnya adalah falang medial. Terdapat 4 falang medial di masing-masing tangan karena ibu jari tidak memiliki falang medial. Mereka memiliki struktur yang mirip dengan yang proksimal, terdiri dari basis, tubuh, dan kepala. Basis masing-masing falang tengah memiliki 2 segi artikular berbentuk cekung dan cocok dengan kepala falang proksimal yang sesuai. Posisi mereka membentuk sendi PIP. Kepala falang tengah memiliki penampilan seperti katrol. Mereka mengartikulasikan dengan dasar falang distal untuk membentuk sendi interfalangeal distal atau DIP tangan. Yang terakhir adalah falang distal. Masing-masing tangan memiliki 5 falang distal yang terlihat lebih pendek dan lebih sedikit tebal dibandingkan dengan 2 set sebelumnya. Setiap falang distal memiliki basis, badan, dan kepala. Basis memiliki segi artikular ganda yang cocok dengan bentuk kepala falang tengah. Falang distal memiliki permukaan punggung yang halus dan bulat. Sebaliknya, permukaan palmar mereka berkerut dan tidak beraturan. Kepala non-artikular mengandung tuberositas distal membentuk melengkung yang tidak teratur. Ini berfungsi sebagai titik jangkar untuk pulpa digit. Sekian video penjelasan mengenai identifikasi rangka manusia, khusus pada bagian tangan dan kaki. Semoga bermanfaat ya. See you. Salam hangat dari kami. Raffi Zulkha, Khairani Nur Hakim, Fatoni Akbar, Suci Berlian Hamilton, Fikri Akbar, Salsa Optarin, Muslimah Raihani Siregar, Anissa Risyanda.